Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya ingin mereview cara penggunaan alat pembayaran versi 3.0 ya. Di mana alat ini bisa terhubung ke penyimpanan spreadsheet ya, online ya. Nah, kemudian tidak banyak fitur yang berubah ya dari versi 2.5 ya, masih sama seperti ini ya. Hanya berubah mungkin keypadnya aja ya. Saya menggunakan keypad yang seperti ini ya. Karena keypad yang, biasa gitu ya, yang membran ya, nah itu biasanya cepat rusak ya. Jadi dengan pertimbangan, satu dan lain hal, itu saya mengganti keypadnya dengan keypad yang seperti ini, yang lebih awet gitu ya. Jadi tidak mudah rusak untuk keypadnya. Nah, kemudian untuk LCD-nya sama ya, eee, kemudian di sini untuk, penyimpanannya masih sama sih ya, bisa SD card ya, kemudian bisa juga untuk spreadsheet ya, jadi 2 penyimpanannya. Kalau spreadsheet mungkin bisa dilihat secara langsung ya, dengan, ini ya, dengan internet gitu ya. Kita, ke akun spreadsheet kita, kita bisa lihat datanya secara real time gitu ya. Nah, kalau SD card ini hanya backup aja sih ya, mungkin. Jadi nanti, datanya juga tersimpan di SD card, nanti bisa diolah di Excel. Atau kalau mau dari spreadsheet juga diolah juga bisa ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada printer ya, printer, thermal ya. Dia terhubung melalui kabel ya, seperti ini. Nah, kemudian, di sini juga ada adaptor, pastinya dapat adaptor nanti. Dan sampel kartu, nanti dapat sampel kartu ya, ada sampel kartu dan sampel tag ya, satu-satu. Nah, kemudian di sini juga nanti saya akan ganti untuk, ininya yang baru ya. Ini karena pesanan orang ya, jadi, ini saya sekalian review aja ya kalau ini. Jadi, nanti nggak bingung ya cara penggunaan. Kayak sebelum kita ke alatnya, sini teman-teman perlu, menyiapkan spreadsheet-nya dulu ya dan setting, untuk alatnya gitu ya supaya bisa terhubung ke internet dan terhubung ke spreadsheet-nya. Oke, pertama di sini kita ke komputer dulu ya. Sebenarnya bisa ya, teman-teman buat di HP gitu ya, mode desktop ya untuk HP-nya. Ya, jadi di mode desktop dulu, no mode ya, mode ini ya, mode desktop. Nah, kemudian, baru buka spreadsheet dan pengaturan, tapi sini saya akan mencontohkan di komputer aja ya. Nah, oke, di sini, kalian buka aja Mozilla ataupun Google Chrome, itu sama aja ya, di HP juga sama aja. Ya kemudian, buat dulu spreadsheet ya, ketik aja spreadsheet ya, seperti itu. Oh iya, sorry, ini nah, tadi kenapa itu? Nah, spreadsheet buka seperti ini ya. Nah, kalian bisa buat baru seperti ini, dia udah nah, kalau kalian belum login, login dulu ya pakai akun kalian. Di sini saya sudah login ya. Jadi nanti kalau kalian yang belum login, bisa login terlebih dahulu ya. Nah, kemudian dia akan membuatkan baru seperti ini ya spreadsheet-nya. Nah, di sini kalian bisa namain apa aja ya. Jadi, terserah kalian. Misal di sini saya namain, pembayaran versi 3 misalnya. Namanya terserah sih apa aja. Nah, dia menyimpan secara, online ya, jadi dia tersimpan atau tersinkronisasi sendiri gitu ya. Tapi kalau kalian mau nyimpan bisa juga di sini file, terus, oh enggak, dia udah tersimpan secara otomatis ya berarti ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini di sheet 1 kalian bisa ganti namanya jadi transaksi ya. Nah, jadi transaksi atau enggak diubah juga nggak apa-apa sih, nanti dia membuat sendiri sih kalau belum ada sheet atau, di sini belum ada nama transaksi, ya itu dia akan membuat sendiri. Tapi di sini, ganti nama aja ya, ganti nama aja jadi transaksi. Karena nanti dia akan membuat 2 sih ya, satu, transaksi, satu lagi, data saldo ya. Jadi nanti, data saldonya itu
bisa ketahuan ya untuk setiap kartu gitu ya, kartu sisa berapa saldonya. Jadi seperti, ini ya, kita jadi tahu saldo kartu ini terakhir itu segini gitu ya digunakan. Nah seperti itu. Jadi seperti ini ya, namanya terserah, kemudian sheet-nya, transaksi ya buat seperti ini. Nah, kemudian di sini, kalian perlu tambahkan extension ya atau, script ya, supaya bisa terhubung untuk, spreadsheet-nya ke alat pembayaran yang saya buat ini gitu ya. Nah, klik ekstensi ya, kemudian, add script ya namanya. Nah, kemudian nanti kalian akan diarahkan ke tab baru ya. Nah, kemudian di tab baru ini nanti kalian buat script-nya. Nah, sini saya sudah siapkan script-nya ya, yang nantinya bisa langsung di copy paste saja ke spreadsheet-nya ya. Tinggal, ctrl-A, ctrl copy ya. Di HP juga bisa ya sebenarnya. Nah, nanti, ke mode desktop ya untuk di HP, untuk di browser-nya ya. Nah, udah di-copy, di sini dihapus aja yang ini ya. Nah, kemudian dipaste ctrl-V. Nah, nanti akan seperti ini ya. Dan nggak usah diubah apa-apa lagi, udah biarin aja. Ya karena dia nantinya yang akan menjalankan itu, eee, script ini ya, nantinya yang mengatur semuanya. Oke. Nah, tinggal ini aja, diterapkan ya, klik terapkan, kemudian pilih yang, deployment baru ya. Nah, kemudian di sini pilih, jenis deployment-nya itu yang aplikasi web ya. Nah, kemudian, deskripsinya bisa diisi ya, misal pembayaran versi 3. Nah, kemudian, di sini untuk, eee, yang memiliki akses itu pilih aja siapa saja ya. Jadi supaya alatnya itu bisa mengakses untuk, spreadsheet-nya. Jadi pilih yang siapa saja. Nah, kemudian klik terapkan. Nah, nanti dia akan meminta izin akses ya, biasanya ke akun Google kita ya. Jadi nanti izinkan aja untuk aksesnya. Nah, di sini izinkan akses ya. Nah, kemudian pilih akunnya ya. Nah, kemudian, pilih advance ya. Nah, kemudian, pilih yang go to project tak berjudul atau unsave ya, seperti ini. Nah, kemudian, klik allow ya. Nah, tunggu sebentar hingga dia, ini. Nah, kemudian kalian akan dapat seperti ini ya, untuk, eee, ininya, URL dan ID script. Nah, kalian copy aja yang ini nih, ya URL. Nah, kalian klik salin ya. Nah, kemudian nanti kita akan gunakan untuk men-setting alatnya ya. Nah, oke, kemudian klik selesai. Nah, ini udah selesai. Coba dijalankan apakah ada error atau tidak. Nah, oke, sini sudah nggak ada error ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian bisa di-close saja karena ini udah selesai. Nah, kemudian di sini kita akan setting alatnya. Oke, sini kita memerlukan, browser juga ya karena kita akan masuk ke access point ya. Nah, kemudian di sini, saya perkecil ya untuk ininya ya, untuk browsernya. Nah, kemudian di sini untuk di alatnya ya, kita balik lagi ke alatnya, itu, kalian colokin aja ya. Di sini, oh ya saya ganti dulu kertas printernya. Untuk mengganti kertas printernya di sini, pertama buka yang ini ya, kertas yang digunakan 58 mili ya. Nah, jadi seperti ini saya buatkan ini, dari 3D print ya. Kenapa saya buatkan seperti ini? Ini nggak ada bawaannya sebenarnya ya. Kenapa saya buatkan seperti ini? Supaya kertasnya itu bisa sampai habis ya. Kalau misalnya nggak pakai gini, kadang nyangkut kalau udah sisa dikit seperti ini nih, kadang nyangkut dia. Jadi saya buatkan seperti ini untuk, supaya dia nggak nyangkut gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah seperti ini dilepas aja yang ini kan begini. Nah, ini dilepas dulu. Nah,
Kemudian ini dibuka ya kertas barunya. Nah, kalian bisa pakai kertas merek apa aja sih, tergantung kualitas nih. Kebetulan ini saya kertas yang bagus ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian, perhatikan ya, yang, bagian licin itu di luar ya, bagian di luar begini. Nah, kalau yang kasar di dalam, karena dia thermalnya itu ada di luar sini ya. Jadi kalau dipanasin dia akan menghitam gitu ya. Nah, kemudian ditutup lagi begini. Nah, kemudian dimasukin. Nah, kemudian, dipasin dan ditutup. Nah, oke, seperti itu. Sisanya disobek, ya. Nah, oke, seperti itu ya untuk masukin kertasnya. Nah, kemudian tinggal dicolok aja di sini ya untuk adaptornya. Nah, dicolok seperti ini. Ini adaptor 9 volt ya. Oke, seperti itu. Kemudian dicolok ke listrik untuk ininya. Nah, ini belum nyala karena di sini saklarnya belum, kita pencet ya. Nah, jadi di sini, kita pencet terlebih dahulu saklar di sini di bawah ya. Nah, nanti dia akan otomatis connecting ya ke SSID. Nah, karena di sini kita belum mengatur SSID-nya ya. Jadi kan setiap, WiFi orang beda-beda ya nama dan password-nya gitu ya. Nah, di sini, kalian bisa ketik pagar aja ya, nanti untuk masuk ke access point-nya. Nah, nanti dia akan memancarkan WiFi nih alat ya, namanya pembayaran dengan, ini, dengan password lab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, nanti. Oke, di sini kita ini aja ya, kita ke WiFi. Nah, ini kita, disconnect dulu ya. Nanti kita akan hubungkan ke alat pembayaran ini. Oke. Nah, di sini dia muncul nih ya, pembayaran. Oh iya, di sini saya belum, forget ya, saya forget dulu dah, saya lupa. Udah ya? Nah, udah nih. Nah, nanti untuk menghubungkannya klik ya, kemudian, klik connect ya. Nah, kemudian masukkan password-nya lab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, seperti ini untuk password-nya ya. Nah, kemudian next ya, dan dia akan, eee, connecting ya. Tunggu sebentar sampai terhubung. Ini bisa disetting di lewat HP juga ya. Jadi, nanti bisa lewat HP juga ya. Karena access point itu iya, kadang lama ya. Nah, di sini dia udah terhubung ya ke pembayaran. Nah, di sini no internet ya, karena nggak ada internetnya emang. Nah, oke, setelah terhubung seperti ini ya, kalian bisa, langsung, di sini buka untuk alamat, IP address-nya ya. Di sini 192.168.4.1 ya. Nah, di sini ketik aja 192.168.4.1 ya. Nah, seperti itu kemudian enter. Nah, tunggu sebentar hingga ke halaman, seperti ini untuk mengatur, SSID ya, kemudian mengatur password ya, kemudian, di sini untuk mengatur script-nya ya. Oke, di sini kita atur satu-satu dulu. Di sini saya akan masukkan SSID ya. Di sini saya menggunakan hotspot dari HP sih. Realme 8 Pro. Nah, kemudian di sini untuk, password dari WiFi saya, ya masukin untuk password dari WiFi teman-teman juga ya. Nah, kemudian untuk, servernya ya atau tadi ininya alamat script-nya ya, tadi yang kita udah copy ya, di sini hapus, kemudian kita ctrl-v aja. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian, klik simpan ya. Nah, tunggu hingga dia menyimpan. Nah, dia sudah tersimpan nih ya. Oke, udah tersimpan ya, karena dia udah nggak nge-refresh ya.
Nah, di sini, udah tersimpan ya, kita bisa close saja ya. Nah, nanti mati WiFi-nya mati sendiri ya kalau dia udah terkonek, oke. Nah, oke, di sini setelah berhasil di-setting ya, melalui alamat IP-nya, nah langsung aja matiin alatnya ya. Kita nyalakan kembali karena dia bakal nge-restart dan nanti dia akan di sini beda lagi SSID-nya. Nah, menghubungkan, nah kalau ke connected, kemudian pembayaran by Ali Mulyadi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya masih sama. Nah, di sini itu ada bacaan online dan offline ya. Jika misalnya, dia tidak terkoneksi ke internetnya atau WiFi-nya mati, dia bakalan offline bacaannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk settingnya masih sama ya, tekan C. Nah, kemudian di sini ada buzzer off atau on ya terserah. Nah, seperti itu. Sini saya onin aja ya. Kemudian di sini ada print, mau on atau off juga bisa ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kode daftar ya. Nah, kalau baru pertama beli harusnya diubah kode daftar ini ya. Jadi nantinya setiap kartu baru itu beda-beda kode daftarnya gitu ya. Kalau kalian misal punya 2 alat, kemudian kalian buat kode daftarnya sama ya, gitu ya. Nah, itu bisa di kedua alat tersebut gitu ya. Jadi fungsi kode daftar selain melindungi, eee, konsumen gitu ya, bisa juga untuk, alat yang lain gitu ya, untuk, saling, menyamakan gitu ya. Jadi nggak perlu didaftarin satu alat dan didaftarin lagi ke alat lainnya, tinggal samain aja kode daftarnya gitu. Nah, jadi kalau kode daftarnya diubah, bahkan saya sekalipun itu nggak bisa mengakses alat ini ya, atau, membesarkan saldo pada kartu nggak bisa ya, karena kode daftar ini dia sistemnya unik ya. Jadi kalian bisa atur angkanya sendiri, 4 angka ya. Misal nah kemudian kalian atur berapa gitu ya. Nah, jadi 4 angka gitu ya. Nah, sini saya nggak akan ubah aja, biarin ya. Nanti pemiliknya aja yang ubah. Nah, kemudian di sini ada backlight ya. Jadi mau diatur berapa, 15 detik, 30 detik, 1 menit ya, 2 menit. Nah, terserah. Nah, kemudian di sini ada mode NFC atau ATM. Ya sama seperti versi sebelumnya gitu ya. Kalau di mode NFC dia transaksi hanya di tap aja. Kalau mode ATM dia harus pakai PIN. Nah, ngedaftarinnya juga nanti didaftarin PIN-nya gitu ya. Nah, seperti itu terserah nanti maunya pakai mode NFC atau ATM gitu ya. Nah, kemudian limit. Nah, limit dari setiap, kartunya itu bisa di ini ya. Jadi nggak boleh lebih dari limit ini. Nah, ini saya kasih limit 1 juta. Kalau pengen diubah tinggal klik D, hapus, nah kemudian masukkan limit dari setiap kartu gitu ya. Kalau misalnya saldonya lebih dari 1 juta, yang di sini saya kan lebih dari 1 juta ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 juta maka transaksi bakal dianggap gagal gitu ya. Ini, sebentar. Oke, ini hilang limitnya. Kita atur aja deh 1 juta ya. Nah, seperti itu. Nah, saya atur 1 juta ya, nanti terserah pemiliknya berapa besar, limit yang bisa diberikan pada satu kartu gitu ya, apa pada setiap kartu gitu ya. Nah, kemudian waktu dan tanggal. Nah, di sini kita bisa setting ya, ini waktunya belum sesuai. Nah, saya setting di sini. Nah, ini waktu sekarang itu jam, 9:11 saya akan atur ini waktu Jakarta ya. Nah, pemiliknya terserah yang mau ngatur waktu di mana gitu ya. Nah, tekan D. Kemudian 9, kemudian lewat, 12 ya, kemudian lewat, sebentar biar pas ya. Nah, ini keypad yang seperti ini tuh enak ya untuk pencetannya. Oke, 30, tanggal udah bener ya, kemudian nanti kita pasin pas 30 baru kita ini saving. Nah, oke seperti itu ya. Ya beda-beda dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, oke kemudian, udah habis ya menunya itu aja. Sama aja sih menunya ya seperti sebelumnya. Saya ini ngejelasin aja sedikit ya, kilas balik. Mungkin belum ada yang nonton yang versi sebelumnya ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan, membuat,
sebuah transaksi. Sebelum kita membuat sebuah transaksi, kita harus daftarkan kartunya terlebih dahulu ya. Kayak mungkin di sini kartu yang saya punya itu udah memiliki saldo ya di dalamnya beberapa, karena ya saya pakai pada kartu sebelumnya. Jadi dia itu saldo itu nggak akan ngeriset ya, walaupun didaftarin ulang gitu ya. Kenapa? Karena ya tetap aja ada. Jadi kalau pengen ngabisin saldonya itu bisa dengan cara transaksi bayar, kemudian dihabisin saldonya gitu ya dengan bayar tersebut gitu ya. Jadi dia kartu ini nggak bisa ke-reset untuk saldonya. Jadi walaupun didaftarin ulang ya, itu saldo tetap ada, tetap segitu gitu ya. Walaupun kode daftar berubah, misal di alat udah nggak kebaca, tapi pas didaftarin lagi saldonya tetap gitu ya. Karena saya nggak mau bikin reset saldo gitu ya. Oke. Karena beberapa alasan gitu ya. Ya kalau ada yang mau request bisa reset saldo ya silahkan aja gitu ya. Bisa aja sih. Tapi nantinya bingung ya kalau reset saldo begitu. Nah, oke. Di sini pertama kita daftarin dulu ya. Nah, saya daftarin misal kartu yang nih. Yang ini misal. Nah, 2 kartu saya daftarin, 2 kartu enggak deh. Ini saya daftarin. Nah, berhasil daftar yang ini. Nah, oke, satu lagi yang ini ya. Misal saya daftarin lagi. Nah, berhasil daftar. Nah, 2 saya enggak daftarin ya. Oke. Nah, kemudian kita back ya karena udah selesai mendaftarnya. Nah, sekarang saya cek saldonya misal di sini. Nah, ini udah ada saldonya kan ya, 77.600. Nih, 61.800. Nah, ini yang belum kita daftarin. Nah, data tidak sinkron kan ya. Ini juga. Oh, ini karena alat pembayarannya 0 untuk ininya ya. Kode daftarnya 0, jadi dia mungkin masih kosongan kode daftarnya. Kalau ini mungkin udah keisi kode daftarnya ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini data belum sinkron gitu ya. Ini karena dia itu begini, sistem keamanannya itu menyesuaikan dengan nomor kartu ya, kemudian ditambah dengan kode daftar ya, kemudian ditambah beberapa inian ya, beberapa tambahan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini udah pernah didaftarkan dan kebetulan kode daftarnya 0, jadi dia kebaca gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang di sini saya akan pakai transaksi ya. Bisa diperhatikan di sini ya, di tampilan komputernya atau di tampilan spreadsheet-nya itu masih kosong ya. Nah, saya misal mau transaksi ya, transaksi top up misal. Nah, saya tekan A untuk top up ya. Misal saya mau top up berapa, 5.000. 5.000 misal. Nah, oke. Saya ketik bintang. Nah, kemudian tap kartu. Nah, saya tap. Kemudian dia bacaan saldo, kemudian top up 5.000 ya. Dan mengirim data. Ini sebenarnya udah bisa dilepas karena transaksi udah selesai gitu ya untuk kartunya. Dia hanya tinggal mengirim data ke spreadsheet ya. Dan juga mengirim ke ini. Ke ininya ya, apa? Ke SD card-nya ya. Oke, di situ tadi ada bacaan tidak tersimpan. Sebentar. Ini kita hubungkan dulu ya ke internet ya. Untuk komputer tadi masih belum terhubung. Nah, ini masih kosong. Nah, kita coba refresh apakah datanya masuk atau belum. Nah, di sini datanya udah masuk ya. Tadi tidak tersimpan, mungkin alatnya membaca ini ya, apa? Membaca belum sinkron ya. Kita coba restart lagi. Tadi kan dia ini ya. Kita restart lagi. Tapi di sini sebenarnya datanya sudah masuk ya. Oke, connecting. Bentar, apa internet HP saya ya? Enggak nyala dia. Oke, nyala. Nah, kita reset lagi sampai dia terhubung ya. Kadang memang suka begitu, agak sulit ya. Nah, oke. Sudah terhubung kembali. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, datanya sudah tersimpan ya di spreadsheet ya. Oh iya, sebelum itu di sini harus di-reset dulu ya sebenarnya untuk kartunya ya. Saya lupa lagi.
Ini udah ada datanya sebenarnya ya. Ya tapi nggak apa-apalah, ya, yang penting harus di-reset dulu sebenarnya untuk kartu ini ya. Nanti kalau digunakan kartu ini SD card-nya gitu ya, karena udah ada data transaksi dari saya uji coba alatnya ya. Nah, di sini bisa diperhatikan nanti dia buat sendiri nih untuk header-nya untuk pertama kali. Kalau misalnya masih kosong, nanti dia akan buat header sendiri seperti ini nih. Jadi udah dikasih tahu. Jadi kan kalau ini, kita nggak perlu membuat header lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, udah dibuat nih. Ini untuk tanggal ya, ini bisa diperbesar ya. Nah, untuk tanggal, kemudian waktu ya transaksi, kemudian nomor kartu ya sini. Nah, sayangnya belum bisa menampilkan nama ya. Mungkin nanti, saya update lagi ya kalau misalnya ada waktu lagi. Nah, kemudian di sini untuk top up ya, kemudian bayar ya nol, tarik nol ya, top up tadi 5.000 gitu ya. Nah, kemudian sisa saldo di sini, 66.800 ya. Nah, kemudian di sini dia akan membuat baru nih di sampingnya, ya data saldo namanya. Nah, nanti kita bisa lihat untuk data saldo ini, untuk nomor kartu dan sisa saldonya. Nah, seperti itu. Jadi di sini nanti, yang berubah itu sisa saldonya saja. Jika nomor kartunya udah ada, nah nanti yang berubah sisa saldonya. Nah, terus misal di sini belum ada nomor kartunya nih ya. Nah, deretan ini. Nah, nanti dia akan membuat baru sisa saldonya. Nanti kita bisa lihat nomor kartu dan sisa saldo terakhirnya itu berapa gitu ya. Jadi untuk mengetahui, oh, kartu ini sisa saldonya sekian gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini, misal ada transaksi lagi dari kartu yang sama, misal misal bayar. Nah, bayar. Nah, di sini ada pilihan bayar kemudian tarik tunai. Misal saya mau yang bayar satu. Nah, kemudian misal bayar berapa? 6.600 misal. Nah, seperti itu. Tik bintang, tap kartu, ya bayar. Nah, mengirim data ini udah bisa dilepas kartu. Nah, mengirim data, nah berhasil bayar. Oh iya di sini print ya, ngeprint. Nah, kemudian nah ini tersimpan, SD card tidak tersimpan. Kenapa SD card tidak tersimpan? Coba kita kita ini dulu ya. Sebentar. Kita lihat apakah data transaksinya udah masuk atau belum ke SD card ya. Harusnya tersimpan tulisannya. Ini saya ini ya masukkan ke ini ya ke komputer, kita cek data transaksinya. Nah, oke. Sini muncul trans ya namanya data transaksi. Nah, kita lihat yang terakhir apakah udah masuk atau belum. Udah masuk nih sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Tapi kenapa dia tidak tersimpan, nggak tahu saya ya. Mungkin di sistemnya ya mengirimnya agak lambat ya. Oke, di sini kita reset aja ya. Kita coba untuk format ya. Format data transaksi kemudian, quick format start. Formatnya FAT32 ya. Oke. Nah, kemudian kita cabut lagi. Nah, kemudian masukin lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nyalain lagi. Nah, seperti itu ya. Di sini untuk ininya ya, ke-print ya tadi ya. Nah, untuk transaksinya nanti, di sini ada, nama ininya ya, permintaan dari customer-nya, kemudian di sini ada tanggal dan waktu ya, kemudian transaksi. Nah, untuk nomor transaksi ini akan mengulang setiap harinya gitu ya. Jadi ke-reset. Untuk hari ini berapa transaksi, jadi bisa ketahuan ya. Kemudian di sini ada, nomor kartu ya. Di sini ada nomor kartu, kemudian saldo awal, kemudian apa yang di ini ya, pembayaran, top up atau penarikan gitu ya. Nah, kemudian saldo akhir dan terima kasih. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita coba lagi ya. Misal saya mau tarik. Oh iya, sebelumnya di sini nah di data saldo dia akan nah di ini kan udah ada tadi nomor kartunya ya. Nah, dia akan mengganti ya untuk sisa saldo ini ke saldo yang terakhir. Nah, saldo saldo terakhir itu dia 60.200 ya.
Nah, dia 60.200. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui nomor kartu dan sisa saldo yang terakhir dari nomor kartu tersebut gitu ya, di data saldo ini. Seperti itu. Nah, misal pakai kartu lain kita. Nah, sini misal ya yang lain. Nah, di sini kita misal transaksi ya, kemudian tarik tunai ya. Tarik tunai ini sebenarnya bukan mode ini ya. Tarik tunai ini maksudnya dia penarikan uang gitu ya. Kan kalau misalnya orang bayar kan belanja, tarik uang bisa gitu ya. Jadi secara cash kita berikan. Nah, seperti itu. Oke, kita pilih 2. Nah, kemudian misal berapa dia? 10.000 misal. Nah, oke, bintang. Nah, kita tap. Nah, seperti itu, mengirim data itu bisa dilepas atau mau ditempelin terus juga nggak masalah ya. Nah, berhasil tarik, sisa segitu ya. Nah, dan tersimpan. Ini udah tersimpan ya SD card-nya tuh ya. Tersimpan dua-duanya. Tadi kan tidak tersimpan yang SD card ya. Padahal mah tersimpan gitu ya. Mungkin sistemnya aja error ya. Jadi mungkin bisa dilepas dulu kartu SD card-nya, kemudian pasang lagi gitu ya. Dan dimatikan, dinyalakan kembali. Nah, seperti itu. Nah, ini saat dicek saldonya. Nah, seperti itu. Nah, ini udah masuk tuh ya transaksinya. Ya, ini nomor kartunya baru ya, tuh ya. Nah, di sini saldonya 67.600 ya. Nah, di sini saat dicek di data saldo, nah dia membuat tuh ya kartu baru, nah saldo terakhirnya sekian. Nah, seperti itu. Jadi udah mantep ya sistemnya. Nantinya saya mau itu dia bisa di cek di aplikasi ya. Jadi data saldo ini nantinya kita akan ambil ya di spreadsheet itu, bisa diambil di Kodular itu ya, data dari spreadsheet dan nanti akan ditampilkan di HP gitu ya dengan memasukkan nomor kartu ini. Nah, keren kan? Ya mungkin itu masih lama lah ya implementasinya. Karena ini orangnya juga udah nungguin ya alatnya. Jadi mungkin segini dulu, nanti mungkin ada update-update berikutnya saya akan kabari lagi. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk transaksinya sudah tersimpan. Nah, kemudian kalau kita yang pakai PIN gimana? Ya kalau pakai PIN sama sih. Kita daftarin, misal saya mau pakai PIN. Ya ATM namanya. Nah, sini pindah ke mode ATM. Oke, back. Nah, kemudian daftarin. Nah, buat PIN dulu. Nah, misal saya buat PIN 1 2 3 1. Nah, kalau misalnya hapus dihapus D ya. Misal 1 2 3 4 salah nih. Hapus D bisa. 1 2 3 4. Nah, kemudian klik bintang ya. Nah, baru tap kartu. Jadi dia mendaftarkan PIN-nya. Nah, oke. Nah, kemudian saat transaksi, misal saya mau transaksi apa? Oh ya, di sini gue ngeprint lagi nih, jangan lupa disobek ya kalau ini. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Tanggalnya, jamnya, kemudian nomor kartu ya, kemudian saldo awal, terus penarikan di sini ya tadi ya 10.000 dan saldo akhir, kemudian terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saat transaksi, misal B saya mau misal top up dah. Top up. Saya mau top up 2.500 misal. Nah, kemudian bintang. Nah, masukin PIN dulu sebelum tap kartu itu, masukin PIN dulu ya. Tadi PIN-nya 1 2 3 4. Nah, oke, kemudian bintang. Nah, baru tap kartu. Kalau PIN-nya benar, dia bisa lanjut ke transaksi ya. Ngirim data. Nah, nanti di sini akan masuk di Excel ya. Nah, tuh masuk langsung. Secara real time datanya kita bisa lihat. Nah, sisa saldo segini dan nanti dia akan memperbarui update sisa saldo di kartu yang ini ya, yang sudah ada ya. Nanti dia akan update sisa saldo seperti itu. Ya. Nah, dan di sini ngeprint dia. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau PIN-nya salah, misal PIN-nya saya salah ini, bayar ya 1. Misal bayar 2.000. Nah, PIN-nya saya salahin 1523 ya. Bintang. Nah, nanti ketika di tap ya. Nah, maka akan PIN salah. Nanti suruh masukin PIN lagi. Terus kalau saldo nggak cukup juga itu nggak bisa transaksi gitu ya. Dan seperti itu. Nanti dicoba-coba aja. Kalau saldo nggak cukup gimana reaksinya, kalau ini gimana reaksi. Nanti bisa dicoba-coba aja. Nah, saya jelasin yang ini aja, yang penting-pentingnya aja. Nah, kemudian untuk
ini ya, untuk spreadsheet ini bisa diakses lewat HP ya, nggak mesti lewat, ini aja ya, lewat komputer aja. Di sini, saya contohkan sekalian ya, jadi nanti bisa lebih enak lagi. Nah, kalau mau cek di HP itu, sini saya rekam dulu deh ya, sekalian, sebentar. Oke. Oke, nanti mungkin akan tampil di sini ya. Nah, kalau mau cek di HP, kalian bisa download yang namanya Spreadsheet ya, aplikasi Spreadsheet dari Google ya. Nah, nanti dibuka kemudian login pada akun yang sama. Nah, login pada akun yang sama, nah nanti bisa ada data kita nih ya, spreadsheet kita. Nah, di sini udah muncul pembayaran versi 3 ya. Di sini kita klik dan nanti kita tinggal melihat datanya yang masuk aja gitu ya. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, nanti di sini misal data ke-6 belum ada nih, misal kita transaksi ya. Oke, sebentar. Nah, oke di sini ya data 6 belum ada ya. Nah, di sini kita transaksi misal. Nah, ini saya ubah lagi aja ke yang NFC aja ya. Oke. Nah, kemudian kita transaksi misal pakai kartu A ya, yang belum ada datanya di data saldo ya. Kita juga bisa lihat data saldo di sini ya. Jadi ada 2 juga di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat yang transaksi, nah data nomor 6 ini belum ada tuh ya. Kita tes kartu yang A ya, yang belum ada di sini tadi, di data saldo ya. Nah, kita cek ya. Oke, misal saya top up ya 5.400 misal. Nah, oke. Kita tap ya. Nah, segitu saldonya, kemudian top up, mengirim data ini bisa langsung dilepas ya kartu, nggak usah dipegang. Nah, berhasil top up dan dia muncul nih ya tuh di kolom ke-6 ya. Kita bisa langsung lihat di HP juga ya. Kemudian di komputer juga bisa langsung lihat sih. Nah, di komputer juga masuk ya. Nah, nomor 6. Top up 5.400 seperti ini. Nah, kemudian saldonya 19.550 ya sisa saldonya. Nah, nanti kita bisa lihat di data saldo. Nah, seperti ini saldo terakhir dari setiap kartu. Nah, gitu ya. Oke. Dan di sini dia ngeprint ya. Nah, kalau mau di offin misal tadi ya buzzer di offin, itu kan bintang aja off. Ya, kemudian printer juga mau di offin. Nah, itu juga bisa ya. Kalau printer di offin ya misal saya offin, nanti dia nggak akan ngeprint kalau terjadi transaksi. Misal saya transaksi lagi di sini top up 6.000 misal. Nah, tap. Nah, mengirim data. Nah, di sini bisa diperhatikan nanti data transaksinya nomor 7 ya. Nah, oke. Nomor 7 masuk tuh ya. 6.000 kemudian sisa saldo 25.500. Nah, kemudian nggak ngeprint tuh ya untuk printer karena kita mati untuk fitur ngeprintnya. Nah, ini saya nyalain aja nanti terserah pemiliknya. Nah, oke. Seperti itu ya mungkin penjelasan saya tentang alat pembayaran versi 3 ya. Jadi terus saya update untuk alat pembayaran ini ya, sesuai dengan request dan permintaan dari customer ya. Jadi saya update terus ya sampai berkembang hingga sekarang. Mungkin teman-teman bertanya ya, mungkin source code-nya dibagikan atau tidak. Khusus untuk alat pembayaran ini ya, source code itu tidak diperjualbelikan ya teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk alat pembayaran ini source code-nya tidak diperjualbelikan. Kenapa? Karena untuk melindungi hak konsumen ya, karena di situ ada data ya untuk pembayaran ya, kemudian ada data untuk PIN ya, kemudian ada data untuk kode daftarnya gitu ya, kode yang unik gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang merubah-rubah data di dalam kartunya karena ini masih semi online ya. Jadi
data pada kartu ya itu menyimpan ya sebagian dari data-data yang bukan sebagian sih, emang semua ya. Jadi data mulai dari kode daftar, saldo, dan lain-lain itu tersimpannya di kartu ya. Nah, nanti mungkin saya akan kembangkan lagi sistemnya menjadi menjadi online ya, dengan database ya, tapi itu mungkin nanti. Nah, tapi teman-teman bisa belajar mungkin cara pembuatan alat pembayaran ini sudah ada videonya gitu ya, yang menggunakan Arduino. Mungkin nanti saya akan buat yang menggunakan ESP32 ya, karena ini basisnya itu ESP32 sekarang sudah ESP32. Kenapa sih upgrade ke ESP32? Pertama itu lebih ini ya, untuk ininya untuk apa namanya, untuk penyimpanannya lebih besar ya. Kemudian juga lebih fleksibel ya. Jadi kalau kita mau online seperti ini ya gampang gitu ya, tinggal connect ke WiFi dan lain-lain. Oke, mungkin demikian video penjelasan saya tentang alat pembayaran versi 3 ya. Seperti itu ya. Untuk yang pesan terima kasih ya. Dan bagi teman-teman yang mau pesan ya silakan hubungi aja nomor WA di bawah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.